Banyak spekulasi, banyak asumsi yang berkembang terkait dengan hal ini yang betul-betul perlu untuk diberikan penjelasan. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini bahwa hal ini sama sekali tidak terkait dengan persoalan politik ataupun berbagai macam kepentingan yang tidak terkait dengan isu kesehatan. Dan saya pun ingin menegaskan bahwa ini adalah domain ranah pemerintah Kota Bogor sepenuhnya. Jadi tidak ada tekanan, tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait dengan langkah-langkah pemerintah Kota Bogor Satgas COVID-19 dalam menangani persoalan ini. Tugas kami hanya satu, melindungi seluruh warga dan tentunya mengatasi penyebaran COVID-19 di Kota Bogor. Ini adalah soal komitmen kami, komitmen kita semua untuk menjalankan protokol COVID-19. Bukan persoalan apapun kecuali komitmen kita, penguatan komitmen kita terhadap protokol aturan yang sudah disepakati bersama untuk menangani COVID-19 di Kota Bogor. Dalam melaksanakan tugasnya, tentu saya sebagai Ketua Satgas mempedomani undang-undang dan aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang kewenangan pemerintah dalam menanggulangi wabah dan kekarantinaan kesehatan. Kemudian juga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran, yang di dalamnya disebutkan tata cara dalam menangani persoalan rahasia, pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum, utamanya adalah ancaman wabah penyakit menular. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang di dalamnya ada diatur beberapa pengecualian untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk kepentingan penanggulangan wabah menular. Dan juga tentunya Surat Keputusan Wali Kota Bogor tahun 2020 tentang penetapan rumah sakit yang melayani pasien dengan COVID-19 di Kota Bogor, bahwa dalam melaksanakan tugas rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 harus menyampaikan laporan secara berkala, atau setiap ditemukan kasus suspek COVID-19 dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kota Bogor. Nah, berdasarkan pegangan pedoman dari undang-undang dan aturan di atas, kami melihat bahwa ada hal yang tidak jelas terkait dengan proses dan prosedur penanganan COVID-19 di Rumah Sakit UMI Kota Bogor yang tidak sesuai dengan aturan yang kami sebutkan di atas tadi. Untuk itu saya mempersilahkan Direktur Utama Rumah Sakit UMI, Bapak Dr. Andi, untuk menyampaikan penjelasannya. Saya persilakan, Dok. Terima kasih Pak Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan pelaksanaan PCR terhadap pasien kami Habib Rizik Syihab yang dianggap oleh tadi dari pihak Pemkot tidak sesuai dengan aturan, kami menjelaskan bahwa tidak ada maksud sedikit pun dari kami untuk menutup-nutupi. Kami akui memang ada kelemahan dari internal kami dalam melakukan komunikasi dan koordinasi internal, sehingga kesannya secara itu menghalang-halangi. Yang seharusnya dalam pelaksanaan PCR dilakukan oleh tim kedokteran pribadi beliau yang pada tanggal Jumat 27 November 2020
sebagaimana disepakati saya dengan Pak Wali harus disaksikan oleh perwakilan dari Satgas Kota Bogor, tapi ternyata tidak terjadi. Ya. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada Satgas Covid Kota Bogor, dan insya Allah kedepannya kami siap untuk bersinergi dalam penanggulangan COVID-19 di Kota Bogor. Adapun pandangan bahwa kami tidak memberikan laporan yang lengkap terkait dengan laporan tempat laboratorium tempat uji spesimen, yang terjadi adalah kami pun sampai saat ini belum mendapatkan informasi mengenai hal itu, dan sampai saat ini kami masih mengusahakan kepada pihak Mercy, tapi sampai saat ini juga kami belum bisa mendapatkan hasil. Kemudian terkait dengan pemberitaan mengenai kepulangan dari Habib Rizieq dari rumah sakit kami perlu meluruskannya karena sempat beredar bahwa Habib kabur dan sebagainya, bahwa hal itu tidak benar, ya, bahwa memang beliau pulang dengan permintaan keluarga, meskipun kami sudah menyarankan bahwa untuk tetap sampai menunggu hasil pemeriksaan itu selesai. Tapi beliau tetap meminta untuk pulang. Sehubung dengan adanya hasil yang belum selesai, kami mohon juga kepada keluarga besar Habib Rizik Syihab untuk tetap menjalankan proses isolasi. Ya. Dan terakhir kali, kami selaku manajemen Rumah Sakit Umi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Habib Rizik Syihab yang telah memberikan kepercayaan untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andi. Jadi kalau ada opini bahwa Satgas melakukan intervensi dan memaksa untuk membuka hasil medik, itu tidak benar. Kami memahami privasi pasien sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Dan saya insya Allah selalu menghormati dan memuliakan ulama. Yang menjadi atensi kami, yang menjadi fokus kami, yang menjadi ikhtiar kami lebih kepada proses dan pelaporan. Sekali lagi, proses dan pelaporan ini penting karena diatur semuanya oleh undang-undang dan aturan turunannya. Dapat dibayangkan apabila rumah sakit tidak berkoordinasi dengan Satgas, dengan Dinkes, dengan pemerintahan kota terkait dengan perkembangan pasien COVID-19. Selama ini sejak bulan Maret, seluruh rumah sakit selalu berkoordinasi menyampaikan data pertambahan pasien pelaksanaan tes PCR yang diatur oleh undang-undang dan aturan turunannya. Tetapi identitas pasien tidak dibuka dan tidak diumumkan karena terikat dengan kode etik kedokteran, dan kami sangat memahami itu. Sekali lagi, atensi utama kami adalah proses koordinasi dan pelaporan. Bagaimana mungkin apabila rumah sakit tidak berkoordinasi, tidak melaporkan, kita bisa mengukur tren COVID-19. Bagaimana mungkin kita bisa membuat strategi bersama-sama apabila kita tidak memiliki data yang lengkap. Jadi sekali lagi konteksnya adalah koordinasi dan teknis pelaporan. Sore ini alhamdulillah kami melihat dan sangat menghargai itikat baik dari pihak Rumah Sakit Umi untuk menjelaskan kelemahan komunikasi termasuk SOP di internal rumah sakit. Kami pun sebenarnya sudah memberikan sanksi administratif berupa teguran keras kepada Rumah Sakit Umi sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, kami mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan aduan kepada kepolisian. Dan kami percaya Rumah Sakit Umi memiliki itikat baik untuk meningkatkan profesionalitas untuk melayani tidak saja warga Bogor,
tetapi warga manapun yang datang ke Kota Bogor, tentunya termasuk Habib Rizik Syihab bersama keluarga. Bagi saya sebagai wali kota, sebagai ketua Satgas, musuh kita bukan siapa-siapa. Musuh kita bukan Rumah Sakit Umi, bukan siapapun, bukan individu manapun. Musuh kita adalah COVID-19 yang harus kita hadapi bersama. Tren kasus pada hari ini masih menunjukkan situasi yang belum aman. Sampai saat ini ada 527 kasus aktif yang masih dalam perawatan. 527 kasus aktif. Total di Kota Bogor ini sudah ada 97 warga kita, saudara kita, sesama warga Bogor yang meninggal karena COVID-19. Dan laporan hari ini mencatat penambahan 45 kasus positif baru. Situasi masih belum aman. Karena itu sekali lagi, vaksin kita adalah disiplin kita. Ketegasan kita adalah kunci dari kemenangan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum.